Shalom saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu hari ini. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Alkitab berkata seperti ini: sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, ayat ini menceritakan tentang peristiwa Natal. Ayat ini menceritakan tentang apa yang terjadi ketika Yesus datang lahir ke dunia. Nah, ketika itu Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, kita tentu semua tahu. Dan ketika berita Yesus lahir sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya, dan nubuat itu sudah ditangkap oleh orang Majus, maka orang Majus ini mengetahui bahwa Yesus lahir di Bethlehem, mengetahui kapan waktunya dan kapan timingnya. Nah, ketika orang-orang Majus ini mengetahui bahwa Yesus sudah lahir ke Bethlehem, orang-orang Majus ini langsung berangkat, saudara, dari negaranya, kalau tidak salah di Babilonia, di Babel, menuju dari timur menuju ke Yerusalem. Nah, para ahli tafsir mentafsirkan jarak dari timur ke Bethlehem, lokasi orang Majus ke Bethlehem itu sekitar 1764 km, 1600 km sekian, saudara, kurang lebih. Dengan jarak yang begitu jauh, orang Majus ini berangkat dari negaranya di Babilonia, di Babel, menuju ke Bethlehem, Yerusalem. Perjalanannya ribuan kilometer, sangat jauh sekali. Dan tentu dalam perjalanan orang Majus dari negaranya ke Bethlehem, Yerusalem, menempuh berbagai macam rintangan. Karena waktu itu transportasi yang ada adalah unta. Tentu unta tidak punya shock breaker, saudara. Mungkin orang-orang Majus pinggangnya pada kecapean. Dan ketika mereka menaiki onta atau kereta-kereta dari onta, mereka tentu kena panas, kena angin, kena debu, karena mereka harus melewati padang gurun. Dan di padang gurun banyak perampok-perampok yang bersembunyi di batu-batu, di gua-gua, dan mereka menjadi perompak yang mencari uang dengan merampas orang-orang yang lewat di padang gurun. Kalau bahasa kerennya sekarang, bajing loncat, saudara. Mereka suka merampok orang-orang yang lewat. Nah, saudara bisa bayangkan betapa banyak halangan yang dialami oleh orang Majus. Waktu ketidaknyamanan mereka biasanya di istana, mereka biasanya di rumah mereka nyaman dengan fasilitas, tapi mereka harus meninggalkan ketidaknyamanan mereka untuk berangkat dengan jarak yang cukup jauh. Juga resiko kehilangan nyawa karena ada perampok-perampok yang jahat di padang gurun. Juga resiko kehilangan harta benda yang mereka bawa karena banyak perampok di padang gurun. Ribuan kilometer orang Majus ini terjang demi ketemu Tuhan Yesus. Saudara, Natal mengingatkan kepada kita, ketika kita memperingati Natal, ketika kita memperingati kelahiran Yesus ke dunia, Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Natal mengingatkan kepada kita untuk kita selalu punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Orang Majus memberikan teladan yang begitu baik. Ribuan kilometer mereka terjang, perampok mereka terjang, ketidaknyamanan di padang gurun mereka terjang, kepanasan karena udara dingin, atau mungkin cuaca ada gerimis, mereka terjang semua demi ketemu dengan Tuhan Yesus. Padahal orang Majus ini orang-orang sibuk di istana raja. Mereka orang-orang yang punya kerjaan yang jam terbangnya tinggi, saudara. Sibuk sekali. Kita di era modern ini selalu mengkambing hitamkan kesibukan kita untuk kita
tidak berangkat ke ibadah. Kita mengkambing hitamkan kesibukan kita untuk kita tidak pergi komsel. Kita mengkambing hitamkan kesibukan kita untuk kita tidak mau baca Alkitab dan berdoa. Natal hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Bulan Desember ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Natal mengingatkan kepada kita untuk terus membangun kedekatan dengan Tuhan. Selalu ada waktu. Kalau orang sakit saja saudara, sesibuknya dia pasti sempat untuk kontrol dokter. Apalagi kita, sesibuknya kita pasti punya waktu untuk berdoa, baca firman, berkomsel bersama, beribadah bersama, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan, mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang kami alami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.